Terima kasih karena menyimak konten geopolitik ini. Anda bisa subscribe untuk agar tetap update dengan episode terbaru. Silahkan komentar dan share konten ini. Balimuh, cerita di balik berita. Konflik antara Ukraina dan Rusia meluas semakin jauh ketika Presiden Vladimir Putin melakukan perintah operasi militer khusus pada tanggal 24 Februari 2022 ke Ukraina. Putin percaya diri bahwa rencana tersebut sukses mengulangi keberhasilan Rusia menganeksasi Crimea tahun 2014 lalu. Serangan militer Rusia 24 Februari 2022 membuat dunia tersentak, kaget sehingga bermunculan teori Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Di Ukraina sendiri, terjadi arus pengungsian yang sangat besar dan mendadak ke negara-negara tetangga Eropa terutama Polandia. Sejarah pengungsian terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Agresivitas militer Rusia melakukan invasi langsung disikapi oleh Uni Eropa, NATO, dan Amerika dengan memberikan banyak sanksi, kecuali terkait bantuan persenjataan militer yang sangat lamban dan hati-hati di awal invasi. Sebelum dan setelah berlangsung invasi Ukraina, Putin dan oligarkinya beberapa kali menampilkan demonstrasi kekuatan senjata nuklir Rusia untuk mengingatkan kepada dunia bahwa Rusia adalah pemilik hulu ledak nuklir terbesar di dunia, dan berdasarkan doktrin negara hanya akan digunakan bila integritas wilayah Rusia terancam oleh kekuatan negara lain. Hal ini sering diulang oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia yang juga mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Motif politik Putin melakukan invasi ke Ukraina. Invasi Ukraina 24 Februari 2022 menjadi titik kulminasi kemarahan Presiden Putin sejak beberapa dekade lalu. Kemarahan Putin didasari oleh tidak dijalankannya komitmen Amerika untuk tidak memperluas NATO ke wilayah Eropa Timur, khususnya bekas Uni Soviet. Sejak Uni Soviet bubar 26 Desember 1991 yang didahului runtuhnya blok militer Eropa Timur Pakta Warsawa pimpinan Uni Soviet pada 1 Juli tahun 1991, ada 5 putaran perluasan anggota NATO dari tahun 1999 sampai tahun 2020, di mana Makedonia Utara masuk menjadi anggota NATO di tahun 2020. Ditolaknya proposal tawaran Presiden Putin di KTT NATO di Bukares tahun 2008 yang menginginkan Rusia diberikan hak veto di Eropa karena dianggap banyaknya persoalan yang berpotensi mengancam kepentingan Rusia. Kurangnya tanggapan serius atas penolakan keras Rusia dengan rencana Ukraina dan Georgia untuk menjadi NATO. Revolusi Maidan yang dimulai bulan November 2013 sampai Februari 2014 mengakhiri rezim Kremlin. Presiden Viktor Yanukovych yang dianggap boneka Putin dan anti-Uni Eropa digulingkan dan kabur ke Rusia. Inilah critical moment bagi Putin untuk awal bertindak dengan cara tertutup tanpa identitas yang jelas menggunakan elemen-elemen militer melakukan eskalasi situasi di pusat pemerintahan Crimea, yang pada akhirnya Crimea dianeksasi dan diklaim bagian wilayah Rusia. Proses tersebut tidak diakui oleh Ukraina dan mayoritas anggota PBB. Setelah pencaplokan Crimea, Rusia tidak berhenti dan terus mengobarkan perlawanan di wilayah Ukraina Timur yang banyak didiami oleh penduduk berbahasa Rusia, yakni Donbas. Konflik yang terjadi di Luhansk dan Donetsk tahun 2014 berakibat insiden ditembaknya pesawat komersial sipil Malaysia Airlines pada 17 Juli 2014 yang mengakibatkan seluruh penumpang 298 orang tewas kena rudal dari pasukan separatis yang dipasok Rusia. Konflik bersenjata di Donbas, Ukraina Timur menghasilkan perjanjian Minsk I dan II. Wawancara mantan Kanselir Jerman Angela Merkel di majalah Z 7 Desember 2022 mengagetkan publik dunia. Menurut Merkel, perjanjian Minsk adalah siasat bagi Ukraina untuk dapat mempersiapkan kekuatan militernya di masa akan datang dan ini dibuktikan pasukan Ukraina di medan perang melawan Rusia saat ini. Tentunya wawancara ini sekali lagi dimanfaatkan oleh Presiden Putin dengan membangun argumen bahwa Ukraina dan negara sponsornya tidak serius untuk menjalankan perjanjian Minsk dan tindakan Rusia dalam hal ini menjadi dibenarkan. Menurut Presiden Putin, sistem politik dunia saat ini tidak fair, sangat didominasi dan dikuasai oleh sedikit negara dan beberapa aliansi organisasi yang dalam prakteknya kerap kali memaksakan kehendak dengan menabrak norma-norma internasional yang merugikan kepentingan banyak negara di dunia.
organisasi antarbangsa PBB yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia dinilai kurang efektif mengambil peran dan fungsi utamanya tersebut. Hegemoni kekuasaan Amerika dan sekutunya termanifest dalam tatanan dunia unipolar dengan Amerika sebagai pemimpinnya. Presiden Putin bertekad, persisten, dan aktif menawarkan ide-ide strategis bersama beberapa pemimpin negara di dunia agar tatanan dunia tidak lagi hanya unipolar tapi menjadi tatanan dunia multipolar. Munculnya BRICS yang akronimnya dimunculkan oleh Goldman Sachs merupakan organisasi dari 5 negara yang pertumbuhan ekonominya pesat. Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan diprediksi Goldman Sachs pada tahun 2050 akan mengalahkan negara-negara terkaya di dunia saat ini. BRIC adalah wadah organisasi antar pemerintahan yang dibentuk tahun 2006 yang awalnya 4 negara bertujuan membayangi kelompok G7. Shanghai Cooperation Organization, dikenal sebagai SCO, adalah organisasi internasional yang meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keamanan, yang awalnya disebut dengan Shanghai Five. Cina, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan didirikan tahun 1996. Seiring waktu berjalan, anggotanya semakin bertambah, terdiri dari India, Pakistan, Uzbekistan, dan Iran. Negara-negara lain yang dapat berpartisipasi di forum SCO yaitu Armenia, Azerbaijan, Kamboja, Nepal, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Sri Lanka, dan Turki. Sedang negara-negara observer di SCO yaitu Afghanistan, Belarus, dan Mongolia. Jumlah keanggotaan di SCO setara 40% dari jumlah penduduk dunia dan 30 GDP dunia. Invasi Ukraina tentu saja bukanlah tujuan akhir Putin, tetapi sebagai upaya untuk menjaga kepentingan Rusia yang merasa terancam dengan manuver Ukraina dan NATO, sekaligus ingin memainkan peran sebagai faktor determinan mengubah dan membuat peta tatanan dunia baru dari unipolar menjadi multipolar. Dalih untuk mengamankan warga Donbas yang berbahasa Rusia dari tindakan kejam pasukan neo-Nazi Batalion Azov sepertinya terlalu dilebih-lebihkan. Banyak yang mengatakan itu hanya propaganda Putin demi menarik simpati. Biar bagaimanapun, Ukraina dipimpin oleh seorang presiden yang keturunan Yahudi, jadi isu itu menjadi sangat mudah dipatahkan. Namun banyak analis internasional yang melihat bila ingin mengkaji persoalan invasi Ukraina, dimulainya harus dari dalam sosok Putin sendiri, yang mengatakan bahwa Presiden Putin tengah dijangkiti mental megalomania. Putin adalah seorang presiden terlama dibandingkan semua presiden-presiden negara maju yang ada. Dia telah berkuasa sejak usia 47 tahun, dimulai dari Desember tahun 1999 sampai saat ini. Praktis dia hanya berganti kedudukan dari presiden ke perdana menteri pada tanggal 8 Mei 2008 sampai 7 Mei 2012 yang digantikan oleh bonekanya Dmitry Medvedev yang tidak bisa bertindak bebas tanpa persetujuan Putin. Di periode jabatan presiden keempat 2018 sampai sekarang, Putin menggalang kekuatan sekutunya untuk mengamandemen konstitusi Rusia demi memperluas kekuatan politiknya. Semua elemen oposisi yang bertentangan dengan kebijakan Putin dibungkam, dipenjara, dibangkrutkan perusahaannya seperti Yukos, ditembak, bahkan dalam pemberitaan media banyak diberitakan menggunakan modus operandi keracunan. Putin sepertinya memiliki keinginan kuat untuk mengembalikan kejayaan Tsar Rusia zaman dahulu, atau setidaknya ingin menyatukan kembali puing-puing kekuasaan yang dulu dimiliki oleh Uni Soviet. Imajinasi Putin itu seperti memutar arah jarum jam sejarah yang sampai saat ini sukses dilakukan di dalam negaranya sendiri. Saat Uni Soviet masih berdiri, sistem politiknya satu partai yang sentralistik totalitarian berpusat kepada negara. Setelah bubar, terbentuk Federasi Rusia beralih ke demokrasi multipartai. Hal ini bisa dilihat dari sistem politik dan ekonominya. Di awal pemerintahan Boris Yeltsin, dia mengurangi sebagian besar kekuasaan negara untuk mengontrol harga, memprivatisasi banyak aset negara, memberikan hak kepada individu untuk memiliki properti, dan menerapkan prinsip-prinsip pasar bebas sehingga banyak bank-bank yang berdiri, perdagangan komoditi, dan bursa saham. Pilar-pilar bangunan yang dibuat Presiden Yeltsin memang masih tetap ada sampai sekarang. Namun spiritnya di pemerintahan Putin sudah berubah dengan semakin kuat dan dalam kekuasaan Putin sebagai presiden. Putin menjadi satu-satunya penentu untuk menempatkan orang-orangnya di panggung kekuasaan politik dan ekonomi Rusia. Terima kasih karena menyimak konten geopolitik ini. Anda bisa subscribe untuk agar tetap update dengan episode terbaru. Silahkan komentar dan share konten ini. Bali Muh, cerita di balik berita.